Baik, kembali lagi bersama saya Febrianti Bano, NIM 18030301119, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Sosiologi semester 6 kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan akar dari permasalahan korupsi di Nusa Tenggara Timur. Korupsi di NTT didominasi oleh penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur didominasi tindak penyalahgunaan kewenangan pegawai negeri sipil atau PNS. Oleh karena itu, pasal yang digunakan jaksa adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 KUHP. Demikian, Kazati NTT Purba SH melalui Humas Kazati NTT Ridwan Angsar SH menanggapi keluhan para tersangka dan narapidana kasus korupsi terkait penggunaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK dan pasal 55 KUHP dalam penerapan hukum di pengadilan. Sejumlah napi atau narapidana kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak menikmati uang negara tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek. Keluhan yang sama disampaikan napi kasus korupsi seperti Yakudanga, pengelola dari desa PNPM di Saburejua pada tahun 2000 dan 2005, Gerson Tanwab, kasus korupsi tanah RRI Kupang tahun 2015, dan sebagainya. Memang yang kerap digunakan pasal 2 dan pasal 3 lantaran para pihak yang terlibat itu adalah PNS dan tindakannya adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dikatakan kasus korupsi umumnya berjamaah, karena itu tidak mungkin satu orang saja yang melakukan korupsi. Sehingga selain pasal dalam UU PPK, maka pasal lain yang digunakan jaksa adalah pasal 55 KUHP. Mengenai permintaan untuk merevisi Undang-Undang PTPK, menurut Ridwan, itu adalah hak dari setiap orang untuk menyampaikan pendapat atau saran. Namun jika akan direvisi, Ridwan pun menyarankan agar ancaman hukuman khususnya terkait denda bagi terpidana korupsi bisa menjadi beban pertimbangan karena perbandingannya tidak sesuai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti atau melihat rendahnya capaian skor MCP atau Monitoring Control for Prevention sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur mengalami terkendala. Capaian tersebut antara lain disebabkan oleh faktor inventarisasi aset dan optimalisasi penerimaan daerah. Dalam rapat evaluasi dengan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu tanggal 10 Februari, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencapaian Wilayah 5 KPK yang Patria menyebutkan Pemprov NTT yang mencapai skor MCP di atas 70%, sementara 2 Pemda lain wilayah NTT masih perlu menjadi perhatian.
Apakah ini disebabkan kendala teknis terkait kapasitas sumber daya manusia, permasalahan infrastruktur, atau lemahnya kepemimpinan kepala daerah? Berdasarkan evaluasi Komisi Pemberantas Korupsi, dari skala 0 sampai 100%, rata-rata realisasi capaian MCP seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 pada tanggal 13 Januari 2020 pada tanggal 13 Januari 2021 mencapai 32,98%. Pencapaian ini menunjukkan penurunan dari tahun 2019 lalu, yaitu 37%. Skor MCP ini juga berada di bawah rata-rata skor nasional sebesar 64%. Inventarisasi aset menjadi prioritas dan catatan KPK, mengingat masih banyaknya aset Pemda yang strategis tidak tercatat di Pemda yang berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara. Contohnya, legalisasi tanah dari total 17.877 baru 8.989 atau 5% yang sudah bersertifikat. Selain itu, aset tanah PLN yang KPK dampingi proses sertifikasinya sepanjang tahun 2020 per 31 Desember 2020 dari total 1.471 persil tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baru 548 atau 37% yang sudah bersertifikat. Sisanya 923 persil belum bersertifikat. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.